Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita dapat berhimpun di majlis ini untuk mengkaji ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah momen yang istimewa karena tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, mereka mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan dalam hati mereka. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah. Pada jumpa kita kali ini kita akan membahas ayat ke-179 dari surah Al-A'raf, di mana pada jumpa sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pada ayat 178 menggambarkan kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa pula yang tidak memperolehnya. Namun tentunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan hidayah atau menutup hidayah bagi seorang hamba, itu semua tidak bisa kita lepaskan dari sifat Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Karena tentunya tidak mungkin bagi Allah menzalimi para hambanya. Allah tidak akan pernah menutup pintu hidayah bagi para hamba yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, menempuh jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Sebaliknya, tidak terbayangkan Allah berikan hidayah kepada mereka yang memang memutuskan untuk menjauh dari Allah, tidak mau untuk menapaki langkah-langkah yang membuat mereka menapaki jalan yang lurus. Maka Allah katakan, may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hidayah sebagai balasan Allah atas kejujuran mereka mencari hidayah. Saya telah gambarkan pada jumpa kita sebelumnya bagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya dalam hidup manusia ada beberapa tingkatan hidayah yang Allah berikan pada kita. Yang paling awal itu apa? Hidayatul maslahah, petunjuk kepada manusia sehingga manusia ini sebagai makhluk Allah melakukan apa-apa yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya lewat dorongan insting. Manusia ketika lapar dia jadi makan, ketika haus dia cari minum. Bagaimana manusia banyak melakukan hal-hal didorong oleh instingnya. Semua binatang ketika bergerak yang mendorongnya adalah insting. Karena pada binatang tak ada akal.
Kalau kita lihat kucing, dia bergerak untuk ambil ikan, kita tak akan katakan kucing ini pencuri. Kenapa? Karena dia bergerak berdasarkan instingnya. Ya. Tapi manusia dilengkapi dengan akal. Makanya selain insting, manusia mendapatkan namanya hidayatud dilalah. Hidayah yang menuntun manusia untuk mengenal Tuhannya dan menapaki jalan yang lurus. Dikasih kita panca indera, dikasih kita akal yang sehat. Ini tujuannya apa? Bagaimana manusia kemudian dengan segala apa yang Allah anugerahkan kepadanya bisa mengenal Tuhannya dengan lebih dekat. Kemudian ada lagi yang ketiga, hidayatul taufiq. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba sudah menapaki jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang bisa membuatnya semakin dekat dengan Allah, Allah mudahkan langkah kita untuk melakukan ketaatan. Walaupun sudah salat subuh berjamaah dia, tapi tetap kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudahkan langkah kami untuk konsisten melakukan amal kebaikan ini. Makanya di saat seseorang mengawali satu kebiasaan baru yang baik, itu masih sulit. Tapi berjalan seminggu, 2 minggu, tak perlu jam waker pun sudah terbangun dia. Artinya badan sudah beradaptasi. Kita melihat, dan puncak dari hidayah di saat Allah Subhanahu wa taala tuntun manusia untuk mengetahui di mana posisinya nanti di akhirat kelak. Wa yahdihim wa yuslih balahum wa yu'arifuhumul jannata allati 'arrafaha lahum. Allah berikan pada mereka hidayah dan Allah perkenalkan mereka dengan apa yang nanti akan menjadi tempat mereka di surganya Allah. Ini bagian dari hidayah. Ada 3 hidayah di dunia Allah berikan, dan ada 1 hidayah yang Allah berikan untuk kita nanti di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Sebenarnya wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang memutuskan untuk menjauh dari Allah, dia memilih jalan kesesatan, dia tak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah, maka tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih merugi dibanding orang yang memilih untuk sesat. Ketika manusia mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah yang mengelilingi kita, disitulah manusia rentan untuk kemudian disesatkan oleh syaitan. Sebagaimana ayat sebelumnya dikatakan, perumpamaan orang yang dikelilingi oleh tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian dia mencoba melepas diri dari tanda itu, perumpamaannya seperti seekor anjing. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita membersamai ayat walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah katakan walaqad dzara'na li jahannam, sungguh kata Allah, kami akan isi neraka jahannam katsiran minal jinni wal ins, banyak dari golongan jin dan golongan manusia. Ini menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apakah Allah menciptakan kita untuk memasukkan kita ke neraka? Mustahil.
illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Allah ciptakan kita karena Allah ingin merahmati kita. Allah ciptakan kita karena Allah ingin tunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi adanya neraka pun itu tak bisa lepas dari sifat rahmatnya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau ada seorang guru nampak muridnya itu tak beradab, tak disiplin, semua kejahatan dilakukan, bagaimana tanda guru sayang pada muridnya? Justru guru akan marahi murid itu. Guru akan hukum murid itu. Harapannya apa? Supaya dia sadar. Ketika murid tadi yang bandel dihukum oleh gurunya, bahkan dia ingat dan berbekas dalam hatinya, aku pernah dihukum sama Pak Guru ini atau Bu Guru ini. Apa yang terjadi? Ketika perilakunya berubah gara-gara hukuman itu, di waktu dia dewasa, sukses pula dia. Karena perilakunya berubah. Apa yang dia ingat ketika jumpa dengan gurunya? Mungkin dia bilang, kalau gak bapak hukum saya waktu itu, mungkin tak jadi orang saya. Jadi gak selalu hukuman itu menunjukkan kebencian. Justru ketika orang tua melihat anaknya dalam hal ini bandel, tak ada aturan, dan orang tua membiarkan dengan alasan, ya kita kan kasihan sama anak itu, dibiarkan dia bandel, dibiarkan dia habis waktunya untuk main game online misalnya, dibiarkan waktunya mungkin bahkan baru larut malam pulang ke rumah, tanpa ada nasihat, tanpa ada peringatan. Apa yang terjadi? Ketika si anak itu dewasa dan dia tak bisa lepas dari segala kebiasaan gurunya, apa kata si anak? Yang paling disalahkannya adalah orang tuanya. Gak pernah orang tua aku ingatkan. Udah tahu dia aku sesat begini, udah tahu dia aku berperilaku seperti ini, kenapa gak dia didik aku dengan baik? Jadi kadang-kadang ketika seorang guru menghukum, seorang pendidik memberikan sanksi, itu semua adalah potret dari rahmat Allah, ya, rahmat seseorang kepada orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk merahmati kita. Allah tak ciptakan kita untuk menyengsarakan kita. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha, kami tak turunkan Quran untuk membuatmu sengsara. Kalau ada orang nganggap, capek kali pun gara-gara Quran ini, banyak kali aturan-aturan yang ada, sikit-sikit haram. Nah, di sini orang yang masih menganggap aturan-aturan Allah itu perenggut kebebasannya. Tapi ketika dia renungkan dari dalam, justru ketika Allah haramkan makan yang haram, Allah haramkan kita saling menzalimi, Allah haramkan berdusta, Allah haramkan kita mencuri, Allah haramkan kita berzina. Bagi orang yang berpikir panjang, dia akan temukan aturan-aturan Allah itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada para hambanya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan kita tanpa aturan dalam hidup ini, bisa kita bayangkan bagaimana kita akan menjauh dari jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi walaupun Allah katakan di ayat ini, kami akan isi neraka jahanam dengan banyak kelompok jin dan manusia, sedikit pun ayat ini tidak bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Untuk menyayangi mereka, untuk merahmati mereka. Namun seakan-akan Allah ingin katakan huruf lam di sini dalam bahasa Arab, huruf lam itu banyak artinya. Ada namanya dalam ilmu nahwu lamut ta'lil, lam yang menunjukkan alasan. Misalnya
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi kata lam di sini menunjukkan arti itu tujuan. Untuk apa Allah ciptakan kita? Alasannya supaya kalian menyembah Allah. Tapi ketika disebut kata lam di ayat ini, walaqad zara'na li, apakah artinya Allah ciptakan manusia dengan tujuan untuk masukkan ke dalam neraka? Gak mungkin. Lam di sini bukanlah lamut ta'lil dalam bahasa para ulama nahwu. Tapi lam di sini sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir, lam di sini namanya lamul aqibah, lamul ma'al. Lam yang menunjukkan kondisi akhir dari suatu peristiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk menyayangi kita. Tapi ternyata banyak dari manusia yang tak sadar akan cinta dan kasih sayang Allah, sehingga dia khianati amanah Allah. Dia tak gunakan akalnya, dia tak gunakan panca inderanya untuk mengenal Allah. Konsekuensinya apa? Akhirnya mereka masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, ini hampir mirip dengan huruf lam yang Allah sebutkan dalam kisah Musa alaihi salam. Faltaqabahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hadana. Maka Musa pun diasuh oleh keluarga Fir'aun agar dia menjadi musuh dan membawa kesedihan bagi keluarga itu. Tentunya tidak mungkin Musa atau istrinya mengangkat seorang anak tujuannya untuk menyusahkan mereka. Tidak mungkin. Kenapa istri Fir'aun mengangkat Musa, mengadopsinya sebagai anak angkat? Asa ayyam fa'ana au nattakhidahu walada. Berkata istrinya ketika merayu suaminya, "Bang, kita angkat ajalah anak ini sebagai anak angkat kita." Apa alasannya? Boleh jadi anak ini akan memberikan manfaat untuk kita. Kita tak punya anak, kita adopsi dia. Au nattakhidahu walada. Ya minimal tersambung keturunan kita. Ada anak ini. Itulah permintaan istri Fir'aun kepada Fir'aun agar diangkat Musa sebagai anak angkat. Namun ternyata akhir dari kisah adopsi Musa apa? Liyakuna lahum aduwan wa hadana. Anak yang diangkat Fir'aun diharapkan untuk membawa kebaikan bagi dirinya, ternyata anak itu akan berubah menjadi musuhnya. Anak itulah yang membawa kesedihan bagi Fir'aun, karena anak itulah yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Jadi ini dua hal yang berbeda. Lamut ta'lil, lam yang digunakan untuk menunjukkan maksud dan tujuan. Lamul ma'al, lam yang digunakan dalam ayat untuk menunjukkan konsekuensi akhir dari sebuah peristiwa. Jadi Musa diangkat, pada akhirnya dia menjadi musuh bagi Fir'aun. Di sini juga manusia dikasih Allah hidayah, tapi konsekuensinya karena banyak orang memilih untuk tidak menjemput hidayah, maka mereka pun kebanyakan masuk ke dalam neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Jemaah rahimakumullah. Jadi penghuni neraka jahanam itu siapa? Jin dan manusia. Kenapa tak dimasukkan ke dalam neraka jahanam binatang, tumbuhan, atau makhluk-makhluk Allah yang lain? Tentunya adanya surga, adanya neraka adalah konsekuensi dari apa yang disebut taklif. Taklif, pembebanan hukum. Ada halal, ada haram. Ada boleh, ada tak boleh. Itu menyasar
hanya kepada makhluk yang mukallaf. Makanya manusia pun kalau dia belum balik atau kalau manusia ini rusak akalnya, jadi gila dia, atau istilah sekarang OD ya, giji, orang dengan gangguan jiwa. Kalau orang gila atau orang stres, ada enggak tanggung jawab hukum sama dia? Tidak ada. Ada enggak kewajiban sholat bagi orang gila? Enggak ada. Satu-satunya yang membebani orang gila cuma di negeri kita, karena orang gila pun disuruh nyoblos. Kalau sholat pun nggak disuruh, apalagi nyoblos. Bisa kita bayangkan kalau orang gila memilih, yang dipilih berarti lebih gila. Jamaah rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita perhatikan, jin dan manusia adalah dua jenis makhluk Allah yang mukallaf. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, diciptakan malaikat dengan akal tanpa nafsu, diciptakan jin dengan nafsu tanpa akal, diciptakan manusia dengan akal dan nafsu bersamaan. Ini bedanya. Kalau malaikat la ya'sunallah ma amarahum, apapun yang Allah suruh dikerjakan semua. Enggak pernah protes, tak pernah menolak, tak pernah membangkang, karena memang enggak ada nafsu pada malaikat. Diciptakan untuk patuh. Sedangkan pada jin ada nafsunya, walaupun akalnya kurang, tapi diberikan Allah kekuatan yang luar biasa. Ya'maluna lahu ma yasha min tamathil wa jifat wa qudurin rasiyat. Di zaman Nabi Sulaiman dulu, apa yang bisa dibuat jin dari bangunan-bangunan besar, mungkin banyak manusia pun tak bisa buat seperti itu. Tapi kenapa kemudian Adam yang diciptakan belakangan justru malaikat dan jin disuruh sujud kepadanya? Karena inilah potret makhluk yang istimewa, diberikan akal, tapi juga bersamaan diberikan nafsu. Ketika manusia mampu menjadi tuan atas nafsunya, bukan budak bagi nafsunya, manusia lebih mulia dari malaikat. Tapi di saat manusia menjadi budak bagi nafsunya, dia pensiunkan akalnya, maka manusia lebih rendah dibandingkan binatang. Kenapa? Binatang memang tak punya akal, manusia punya akal. Jadi makanya kalau kita lihat bagaimana neraka nanti, dikatakan penghuninya jin dan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu apa? Manusia dan batu-batu. Itu dikatakan. Pernah suatu ketika ada orang ateis mau menguji Imam Abu Hanifah. Dia bilang, Imam, agama kalian mengatakan jin diciptakan dari api, tapi nanti jin ini dihukum masuk neraka yang juga terbuat dari api. Mana terasa sama malaikat jin? Dia diciptakan dari api, masuk neraka, hukumannya juga dibakar dengan api. Mana terasa? Disinilah nampak kecerdasan Imam Abu Hanifah. Diambilnya batu bata, dipukulnya kepala ateis itu. Terkejut ya, kok kau pukul aku? Iyalah, terasa nggak kira-kira dipukul? Sakitlah dia. Kau diciptakan dari tanah, batu batanya dari tanah. Ya, dipukul kok sakit juga deh. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghukum hambanya. Kalau kita katakan jin
dibuat dari api, tak sakit. Kalau dihukum dengan api, ya seharusnya manusia dipukul bata pun tak sakit, sama-sama dari tanah. Tapi ketika manusia merasa sakit dipukul dengan bata, walaupun bata diciptakan dari tanah, artinya Allah Maha Kuasa untuk menghukum siapa makhluknya yang ingin dihukumnya, walaupun dihukum dengan materi yang sama dengan unsur penciptaannya. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana karakteristik dan ciri-ciri orang-orang yang akan masuk neraka nanti? Bahkan disiapkan tempat untuk mereka di neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala merinci. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya akal, mereka punya potensi yang dengannya seharusnya mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Namun mereka tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tak menggunakan matanya itu untuk melihat tanda kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, indera pendengaran, namun mereka tak menggunakannya untuk mendengar kebenaran yang datangnya dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Mungkin sebagian bertanya, ya, kalau memang hati mereka tak bisa berpikir, tak bisa memahami, mata mereka tak bisa melihat, telinga mereka tak bisa mendengar, kok mereka dihukum? Bukankah yang ngasih hati, ngasih mata, ngasih telinga itu Allah? Nah, di sini harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita hati sanubari, memberikan kepada kita akal pikiran, ketika memberikan pada kita indera penglihatan, memberikan pada kita indera pendengaran, sebenarnya diberikan kepada kita semua perangkat ini memungkinkan kita untuk menangkap kebenaran, mengetahui dan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Namun karena manusia memilih untuk menjauh dari Allah, manusia memilih tidak mau untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, hubbuka lisyai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli. Ini kata Nabi. Bapak Ibu, kalau kita lah udah cinta kali sama orang, cinta kali sama orang, ada kawan yang nasihati, perempuan yang kau cinta itu bukan perempuan baik-baik. Aku dah dengar berita dari beberapa orang, dia itu gak bagus masa lalunya. Tapi karena orang itu udah jatuh cinta betul kepada perempuan tadi, apa yang terjadi? Dia seperti orang yang buta dan tuli. Gak nampak lagi dia. Semua yang dia lihat dari siapa sosok yang dicintainya itu membuat dia buta. Yang nampak cuma yang cantik-cantik saja. Keburukannya, aibnya, kesalahannya gak nampak. Begitu juga, gara-gara kecintaan kita berlebihan pada sesuatu membuat kita tuli. Jadi bukan berarti Allah kasih kita mata buta, telinga yang rusak, akal pikiran yang tidak paham, tapi justru karena kecintaan manusia yang berlebihan terhadap dunia, kecintaan manusia yang berlebihan kepada segala yang dapat melalaikannya dari Allah,
itulah yang pada akhirnya membuat kita seperti orang buta, orang tuli, orang yang tak punya akal dan tak punya hati. Nah, makanya kita jangan heran. Kadang-kadang udah nampak satu sosok tuh tukang nipu pun masih banyak yang suka. Kenapa? Karena kecintaan berlebihan pada sesuatu, pada sebuah kepentingan membuat pendukungnya itu buta dan tuli. Allah bukakan kekurangan, nggak peduli dia. Makanya ini sangat bahaya, jamaah rahimakumullah. Ketika kecintaan kita kepada satu kepentingan sudah menguasai hati, pikiran, mata, dan telinga kita, semua kritik yang orang sampaikan tak masuk lagi. Tidaklah manusia itu kemudian dapat menimbang segala sesuatu itu dengan benar. Kenapa? Cintamu terhadap sesuatu, kata Nabi, membuatmu buta dan tuli. Jadi di sini mereka masuk neraka kenapa? Punya hati, punya mata, punya telinga, tapi karena kecintaannya yang berlebihan kepada dunia, kecintaannya yang berlebihan kepada segala yang membuatnya jauh dari Allah, itu udah menguasai dirinya, sehingga dikasih mata pun dia tak lihat yang benar, dikasih telinga pun dia tak mendengar yang benar, bahkan ada akal dan hati pun sama sekali seperti tak bermanfaat dalam kehidupannya. Ini potret gambaran yang tentunya menggambarkan kepada kita, ini adalah serendah-rendahnya level kehidupan. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia ini ada banyak levelnya. Level paling rendah apa? Level kehidupan setingkat binatang ternak. Itulah level kehidupan paling rendah. Binatang ternak makan, kita makan. Binatang ternak cari keturunan, kita pun cari keturunan. Jadi kalaupun ada disebut si fulan hidup enggak? Ya hidup, tapi hidupnya itu selevel binatang. Inilah potret gambaran manusia. Nah, level di atas itu apa? Level kehidupan yang diisi dengan ilmu. Kalau orang hidup enggak ada ilmunya, ini sama aja macam hidup kambing. Baru kita merasakan nikmatnya hidup itu apa? Setelah kita punya ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang tak pernah merasakan nikmatnya mendapatkan ilmu, maka ucapkan takbir 4 kali untuk orang tersebut. Tanda dia sudah mati sebelum waktunya. Ini kata Syafi'i. Jadi kita ini alhamdulillah, ini jamaah bukan hanya jamaah tetap al-jihad, banyak yang jauh-jauh. Kenapa datang? Karena merasakan ada manfaat. Kita merasakan nikmat. Ketika Allah bukakan satu ilmu pengetahuan baru untuk kita, sehingga kita terdorong untuk mengikutinya. Nah, ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala, katakan tadi, level kehidupan dengan ilmu mengangkat kita dari level kehidupan setingkat ternak. Di atas itu apa? Level kehidupan dengan semangat dan cita-cita yang tinggi. Punya ilmu, tapi cita-citanya rendah. Islam mengajarkan pada kita, tiap orang harus punya semangat tinggi. Orang yang punya cita-cita tinggi, urusan besar pun dianggapnya kecil. Tapi kalau orang semangatnya rendah, urusan kecil pun dianggapnya besar. Urusan kecil dianggapnya urusan besar. Kenapa? Karena memang level dia rendah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita mau naik derajat kehidupan kita, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Ketika ada sahabat berdoa, didengar oleh Nabi, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Level manapun enggak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga. Apa kata Nabi?
idza sa'altallaha al-jannah fas'alil firdausal ula. Kalau kau mau minta masuk surga sama Allah, jangan nanggung. Masa minta surga level paling bawah? Mintalah surga level tertinggi, minta masuk surga Firdaus. Artinya apa? Enggak dapat pun yang tertinggi, masih di surga juga, level tengah. Tapi kalau di awal sudah diminta, ya Allah yang penting masuk surga, yang agak bawah-bawah pun tak apa-apalah. Apa yang terjadi? Ketika impian tak tercapai, maka kita dekat dengan posisi di mana kita keluar dari surga itu. Nah, jamaah rahimakumullah, barulah puncak kehidupan di dunia itu apa? Hayatul akhlaq wat taqwa. Puncak kehidupan, ketika kehidupan itu kita jalani dengan akhlak yang mulia, ketakwaan, itulah puncak kehidupan. Makanya orang-orang yang bertakwa merasa akulah orang paling bahagia di muka bumi, walaupun banyak orang lebih kaya dari dia. Belum tentu yang lebih kaya lebih bahagia. Banyak orang kaya untuk tidur pun perlu obat penenang. Tapi orang yang bertakwa, ya, di mana dapat senderan tidur dia. Ini kadang-kadang ya, banyak juga pas khutbah Jumat saking bertakwanya dia sebentar lewat. Ini potret gambaran bagaimana kehidupan dengan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita, inilah level kehidupan. Ada level paling rendah, itulah level kehidupan setingkat dengan kehidupan ternak. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, bal hum adall. Mereka bukan hanya selevel dengan ternak, tapi justru lebih sesat dari ternak. Loh, kenapa manusia lebih sesat dari ternak? Iya, karena ternak gak pernah dikasih Allah akal. Ternak tidak diberikan Allah potensi yang dengannya dia bisa mengenal jalan hidayah. Saya katakan tadi, binatang itu kan bergerak hanya dengan instingnya. Hanya dengan instingnya, dia gak ada akalnya. Walaupun kambing atau sapi ada otaknya, tapi bukan akal itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaan. Manusia yang diberikan Allah akal, yang seharusnya dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang enggak pantas, tapi berperilaku selevel dengan binatang yang tak punya kemampuan, maka dianggap dia lebih sesat. Bapak Ibu, ini sama seperti ada orang ketika dia berjualan di kasir, dia dilengkapi dengan alat pengecek uang palsu. Kalau ada yang mau bayar, diceknya dulu. Tapi ada juga yang jualan tadi karena skalanya kecil, belum lengkap alatnya, ya dia terima-terima duit aja. Nah, sekiranya yang udah punya alat pengecek uang palsu, tapi nggak dipakainya alat itu, udah di kasir, tapi diterima aja uang orang tanpa dia cek. Kira-kira mana yang lebih sesat dengan orang yang memang nggak punya alat? Begitulah manusia yang diberikan Allah akal sebagai alat mengenal kebenaran lebih sesat dibandingkan binatang yang memang nggak diberikan Allah akal. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lengah. Apa arti lalai, Bapak Ibu? Lalai artinya orang yang disibukkan dengan yang kurang penting sehingga dia lupa mana yang prioritas. Itu makna lalai. Hidup ini banyak sekali urusan-urusan di hadapan kita. Kalau kita dahulukan yang gak penting, justru kita abaikan yang paling penting, ini namanya orang lalai. Namanya orang lalai.
Tapi kalau kita dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting, kemudian yang kurang penting, kalau ada waktu sisa baru kita kerjakan yang enggak penting. Ini orang yang tahu skala prioritas. Makanya dikatakan Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang namanya sibuk. Enggak ada yang namanya sibuk. Yang ada bukan prioritas. Kalau sesuatu itu kita prioritaskan, pasti kita akan dahulukannya, sesibuk apapun kita. Kalau kita sibuk kali sampai tak sempat ke masjid, ya berarti ke masjid bukan prioritas. Kalau dia prioritaskan, sesibuk apapun tetapi ke masjid. Begitu juga kalau dia punya duit banyak tapi tak berzakat, berarti zakat itu bukan prioritas. Lebih suka dia mungkin beli mobil baru daripada keluarkan zakat. Makanya para ulama mengatakan zakat itu disisihkan, bukan disisakan. Kalau kita anggap zakat itu disisakan, udah habis belanja semua, kalau ada sisa baru keluarkan zakat. Tapi kalau zakat disisihkan dari awal, langsung kita hitung. Oh, tahun ini zakatku sekian, ku keluarkan. Nah, coba bayangkan kalau ada orang sibuk ganti mobil baru, sibuk ganti perkakas baru, sibuk beli baju baru, di akhir dia bilang, aduh tak cukup duitnya untuk zakat. Ini namanya orang lalai itu. Karena dia dahulukan yang tak penting daripada apa yang paling penting. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat orang yang lalai itu ditandai dengan apa? Selalu terkesima dengan tampilan luar. Itulah orang yang lalai. Terkesima dengan tampilan luar. Kadang-kadang kita lihat di sekitar kita, bandingkan antara bangunan satu kampus atau bangunan satu sekolah dengan bangunan night klub malam. Banyak kadang-kadang sekolah di negeri ini jendelanya pun dah rusak, bangkunya pun dah patah. Kalau tengok semua orang, wah tak menarik sekali tempatnya. Tapi lihat, tidak ada klub malam kecuali dibuat dan dikesankan megah. Lampunya begitu banyak, kemudian dicat setiap saat, bahkan teknologi terbaru disiapkan di situ. Tapi lihat konsekuensi, bagaimana lahir dari sekolah dan kampus para intelektual yang bisa membawa lompatan bagi peradaban negeri kita. Di sisi lain, klub-klub malam hanya melahirkan orang-orang yang bunuh diri. Walaupun tampilan luarnya nampak megah, nampak cantik, nampak besar. Bandingkan antara kasino, tempat orang berjudi, dengan kadang-kadang madrasah, tempat orang belajar ngaji. Dari bangunan luar, wah bagaimana mewahnya kasino itu. Tapi dari situlah keluar para penipu. Dari situlah lulus para orang-orang yang dalam hal ini kalau kita lihat sangat dekat dengan kebiasaan bunuh diri. Di sisi lain, dari madrasah tadi, walaupun tampilannya jelek, walaupun tampilannya sederhana, banyak bangkunya rusak pun, tapi di situ lahir orang-orang yang akan memperbaiki kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Jadi ketika kita hanya terkesima melihat tampilan luar, lupa apa konsekuensi dan dampak yang ditimbulkan, maka kita pun masuk dalam kelompok orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Jadi banyak yang lalai di dunia. Kenapa? Terkesima dengan segala tampilan gemerlap dunia. Seakan-akan dunia inilah destinasi dan tujuan akhir. Kalau nggak dapat dunia, rugi kalilah katanya. Tapi orang yang sadar, dunia ini fata morgana. Dunia ini penuh dengan kamuflase. Dunia ini sementara, tempat kita diuji. Tapi rumah kita, kampung halaman kita yang sebenarnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Kalau dia tahu apa prioritas dalam hidup,
akhirat lebih baik dan lebih utama daripada dunia, merekalah orang-orang yang terpelihara dari kelalaian. Demikian yang dapat disampaikan di jumpa kita pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup dengan doa, kita berikan kesempatan untuk diskusi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ketika Rasulullah membujuk pamannya untuk bersyahadat menjelang sakaratul maut. Allah turunkan ayat surat, ya Muhammad, tidak bisa engkau berikan hidayah kepada orang kau cintai. Hidayah itu adalah milikku. Kemudian Ustaz, ketika Rasulullah mendoakan kepada Allah supaya Umar itu diberi hidayah, diberikan Allah hidayah. Kemudian satu lagi Ustaz, ketika berdialog Profesor Quraisyihab dengan seorang profesor yang menekuni Islam sampai dia ahli tafsir, hafal Al-Quran, ahli hadis, dan dia guru mengenai keislaman di beberapa universitas di berbagai negara. Saat itu Prof. Quraisyihab meminta, Anda sekali sedikit lagi bersyahadat saja sudah menjadi ulama besar dunia. Saking hebatnya dia mengenai Islam. Apa kata Ustaz? Allah belum memberi hidayah kepada saya. Ini tiga kasus ini saya tarik, loh, judulnya hidayah, tapi kok yang satu dia yakin dengan Islam itu sehingga pelajari segala macam mengenai tasawufnya, segala macam dia kuasai. Populasi yang sendiri salut kepada keilmuannya. Tapi anehnya ketika diajak oleh populasi itu, Allah belum memberi hidayah. Jadi bagaimana sebenarnya posisi hidayah itu supaya kita dapat? Karena tadi saya bilang mesti dikejar. Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Tadi saya sampaikan hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kita mungkin sekedar menjadi perantara sampainya hidayah. Tapi bukan kita yang memutuskan si fulan dapat hidayah atau tidak. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Pengertian bukan Nabi Muhammad yang memutuskan si fulan dapat hidayah atau tidak, tapi pengertiannya kau jadi perantaraku untuk sampai hidayah pada dia. Dengan kita ajak orang, kita kasih keteladanan yang baik, ya, ini kita jadi perantara sampainya hidayah. Nah, apa yang paling menentukan orang itu dapat hidayah atau tidak terlepas sudah ada faktor yang membuat seharusnya hidayah itu sampai. Sekali lagi Allah yang paling tahu isi hati tiap hambanya. Allah yang paling tahu potensi yang dimiliki masing-masing orang. Pada kasus Abu Talib, Nabi Muhammad berkata, wahai paman, ucapkan satu kata biar aku punya alasan untuk membelamu di hadapan Allah. Tapi di waktu yang bersamaan, paman Nabi yang lain, Abu Lahab, mengatakan, Abu Talib, jangan kau ucapkan kata-kata yang kau akan menyelisih agama nenek moyang. Apa yang terjadi? Dalam beberapa riwayat disebutkan sampai dengan momentum terakhir dikatakan Abu Talib berkata, aku tetap berada pada agama nenek moyang. Jadi walaupun dia membela Nabi Muhammad, ya, sedikit pun dia tak ragu pada kejujuran Muhammad,
Tapi di sini, di saat dia disuruh memilih, mau bela Muhammad karena kau yakin dia benar, posisimu di mana? Ya, memang ada banyak sekali argumentasi. Sebagian orang mengatakan, oh enggak, dia itu udah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislaman. Tapi tetap saja kita sebagai manusia menilai berdasarkan yang zahir. Allah yang paling tahu. Ada hadis mengatakan penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Kenapa? Dia cuma kena api neraka di tapak kakinya saja, walaupun panasnya sampai ke ubun-ubun. Tapi itu yang paling ringan. Nah, jadi saya melihat masih ada sisa pada motif atau dorongan pada Abu Thalib, di mana dia tak mau meninggalkan agama nenek moyang. Di sisi lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika didoakan, dan Nabi bukan hanya doakan Umar, ya Allah kuatkanlah Islam, dengan masuk Islamnya dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu nama dari Abu Jahal. Ternyata yang dijabah Allah, Umar bin Khattab masuk. Kenapa? Karena pada Abu Jahal terdapat satu penghalang sampainya hidayah. Apa itu? Abu Jahal ketika dia sembunyi-sembunyi mau dengar Nabi Muhammad baca Quran, ditanya, Abu Jahal, kau kan memusuhi Muhammad? Dia bilang, aku tahu Muhammad ini betul. Kata Abu Jahal, tapi nggak mungkin aku masuk Islam. Kenapa? Keluargaku dan keluarga Muhammad seperti dua joki yang sedang berpacuan kuda. Apapun dibuat keluarganya, keluargaku buat. Tiba-tiba dari kabilah Muhammad bilang, dari kami ada Nabi. Dari mana pula kami cari Nabi dari kabilah kami? Selama Muhammad bukan dari kabilah, aku tak akan beriman. Ini hasad dengki. Orang-orang Yahudi begitu juga, tahu mereka. Sampai Allah katakan, mereka kenal Nabi terakhir seperti mereka mengenal anak mereka masing-masing. Ayah mana yang tak kenal sama anaknya? Ibu mana yang tak kenal sama anaknya? Artinya apa? Ciri itu secara detail mereka sudah tahu. Tapi ada penghalang. Apa? Dengki. Kalau tadi penghalang pada Abu Thalib asobiyah, fanatik kepada ajaran nenek moyang, maka penghalang pada Abu Jahal dengki. Nah, yang tadi disebutkan kisah ketiga, ini sosok seorang orientalis Jerman, Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel. Dia meninggal dunia usianya itu di atas 80-an. Dan orientalis Jerman ini termasuk di antara orientalis yang masuk kategori objektif ketika mengkaji Islam. Enggak seperti banyak orientalis dari Hongaria, dari Rumania, dari Austria, ya yang kadang-kadang penuh dengan kebencian. Nah, data terakhir yang saya temukan, memang banyak riwayat mengatakan beliau meninggal sebagai seorang muslimah. Annemarie Schimmel. Ya, dan bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khususnya penelitian dan kajian dia tentang tasawuf dan mistisme dalam Islam. Paling banyak. Dan dia itu memang profesor tamu di banyak universitas di Eropa. Nah, jadi terkadang ada sebagian orang udah Islam dia dari golongan-golongan seperti itu. Cuma dia tahu kalau cepat kali aku umumkan aku Islam, cakapku ini gak didengar lagi. Itu jadi penghalang. Sama seperti banyak pendeta, tahunya dia itu yang dia sebarkan pun sesat dan tak betul. Ini sama seperti disampaikan Yahya Waluni. Kebanyakan orang pendeta, para pastor tahu dia, apalagi yang sudah sampai belajar bahasa Latin dan bahasa Ibrani, langsung merujuk kepada kitab suci yang lebih lama lagi, lebih otentik.
Namun apa? Kebanyakan mereka akhirnya tetap tidak melanjutkan pencarian kebenaran. Kenapa? Membayangkan kalau aku keluar hilang juga pajak gereja 10% dulu. Artinya apa? Ada penghalang duniawi yang membuat dia khawatir. Ini bukan Allah tak kasih hidayah, dia yang menutup dirinya dari mendapat hidayah karena takut kepentingan dunianya hilang. Tapi yang sungguh-sungguh, ya sama macam Snok Hugronya, tinggal di Mekah 2 tahun. Snok Hugronya, penasehat kolonial VOC Belanda, itu termasuk satu dari 60 ilmuwan Belanda yang menyusun ensiklopedi hadis Nabi. Saya ada buku itu 8 jilid, tiap jilid 1000 halaman. Masa pengerjaan ensiklopedi itu 30 tahun. Ada 60 ilmuwan Belanda dan orang Islam nggak punya buat ensiklopedi seperti itu. Tapi ketika kita baca pendahuluan, kenapa? Apa motivasi mereka? Termasuk motivasi mereka belajar hadis bukan mau beriman. Motivasi berhadis, gimana kita bisa pahami antropologi umat Islam untuk kepentingan penjajahan. Jadi ketika Belanda masuklah misalnya ke Aceh, kayak manalah ditundukkan orang Aceh ini. Untuk bisa paham antropologi orang Aceh, tinggal mudah pelajari hadis, pelajari Quran, karena itu cara mereka berpikir. Jadi nggak mungkin bisa kita tundukkan sampai kita paham. Jadi motivasinya bukan cari hidayah, kepentingan kolonialisme. Begitu yang banyak kita temukan. Jadi kuncinya kalau kita jujur sama Allah, nggak mungkin Allah halangi kita dari mendapatkan hidayah. Saya pernah baca Bapak Ibu, ini kisah sampai sekarang selalu saya sampaikan di banyak kesempatan. Seorang Finlandia mencari kebenaran Islam hingga akhirnya dia bersyahadat tanpa pernah berjumpa dengan seorang muslim pun. Kalau orang masuk Islam karena jumpa orang Islam biasa, ini dia cari Islam tanpa pernah jumpa sama orang Islam. Yang paling menarik apa? Siap dia Islam, dia pergi haji, jumpa sama orang Islam banyak. Dia bilang, untunglah aku masuk Islam sebelum jumpa orang Islam. Kenapa? Kalau jumpa Tuhan kita jadi masuk Islam. Nengok perilaku orang Islam. Jadi gak ada. Allah itu menzalimi para hambanya. Siapa yang mencari kebenaran dituntut sampai dia sampai kepada tujuannya. Ustaz, bagaimana dengan umat di Batam itu kan bukan dia yang mencari, Ustaz. Ya. Begini, walaupun Umar kisahnya itu masuk Islam, tapi ada potensi pada Umar. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia punya pemahaman yang salah tentang Islam selama ini. Tapi dia tak punya sifat jahat seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu kan perkara yakin dia Islam benar, tapi dia nggak mau beriman karena Muhammad bukan kabilah dia. Tapi umat memusuhi Islam, kenapa? Karena Islamofobia. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu, orang Amerika, orang Eropa justru banyak masuk Islam setelah 11 September 2001. Karena sebelumnya tentang Islam yang jelek-jelek. Begitu ya gedung WTC dituduhkan Islam teroris, banyak buku dicetak tentang Islam, orang malah mencari. Makanya dikatakan setelah peristiwa itu buku paling banyak terjual di Amerika justru tentang Islam. Jadi beginilah Bapak Ibu, ini salah satu hikmah Allah luar biasa. Di saat dunia media internasional kampanye masif untuk menjelekkan tentang Islam, sesungguhnya itu bagian dari rekayasa Allah supaya Islam dapat iklan gratis. Masuk BBC, masuk CNN, masuk semua berita ABC News, masuk ya semua berita dunia, hingga orang yang akalnya sehat pasti dia bertanya, kok asli Islam aja diceritakan, padahal ketika kita jumpa orang Islam nggak seperti itu kok. Akhirnya ini yang mendorong mereka untuk klarifikasi dan mencari tahu kebenaran. Demikian.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.